Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fifah Khairon Ansari, NIM 20091502021, kelas A, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi tentang perusahaan dagang dengan persediaan perpetual yang diberikan oleh Ibu Nurafia SE MSI AKCA. Ini adalah akun panorama hijau per 1 Mei 2016. Selanjutnya, untuk instruksi nomor 1 sampai 10, kita disuruh membuat jurnal umum, buku besar, neraca, data penyelesaian, neraca lajur atau kertas kerja, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan panorama hijau. Yang pertama, kita membuat jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2016. Pada transaksi tanggal 1 Mei, membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Jadi kita tulis di sini beban sewa di sebelah debit senilai 5 juta dan kas di sebelah kredit senilai 5 juta. Kemudian di tanggal 3, membeli barang dagang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 36 juta. Kita tulis di sini persediaan di sebelah debit senilai Rp35.280.000 dan utang usaha senilai Rp35.280.000 di sebelah kredit. Yang dimaksud dengan syarat 2/10 itu jika pembeli membayar dalam waktu 10 hari setelah barang dibeli, maka akan diberikan diskon sebanyak 2%. Namun jika pembeli membayar kurang waktu yang jatuh temponya 30 hari, maka pembeli tidak akan mendapatkan diskon 2%. Jadi bagaimana cara mendapatkan ini 35.200.000? Maka ini 36 juta dikurangi 36 juta dikali 2% karena mendapat potongan harga senilai 2%. Kemudian tanggal 4, membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai Rp600.000. Maka kita tulis persediaan di sebelah debit senilai Rp600.000 dan kas di sebelah kredit senilai Rp600.000. Selanjutnya tanggal 6 Mei, menjual barang secara kredit kepada Khairudin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai Rp68.500.000, beban pokok penjualan sebesar Rp41 juta. Ini sama dengan tanggal 3 Mei dan tanggal 6 juga mendapatkan diskon sebanyak 2%. Jadi kita tulis utang usaha di sebelah debit senilai Rp67.130.000, kemudian penjualan kita tulis di sebelah kredit senilai Rp67.130.000 dan beban pokok penjualan di sebelah debit senilai Rp41 juta, kemudian persediaan kita tulis di sebelah kredit senilai Rp41 juta. Pada tanggal 7, menerima kas sebesar Rp22.300.000 dari Harun atas pelunasan piutang. Jadi kas di sebelah debit senilai Rp22.300.000 dan piutang usaha di sebelah kredit senilai Rp22.300.000. Pada tanggal 10, menjual barang secara tunai. Berarti kalau tunai kas, menjual barang secara tunai senilai 54 juta, beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Berarti kas senilai 54 juta di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit senilai 54 juta. Beban pokok penjualan di sebelah debit senilai 32 juta dan persediaan di sebelah kredit senilai 32 juta. Kemudian di tanggal 13, membayar barang yang dibeli tanggal 3 Mei. Jadi kita tulis usaha di sebelah debit senilai Rp35.280.000 dan kas di sebelah kredit senilai Rp35.280.000. Untuk tanggal 15, membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta. Jadi beban iklan senilai 11 juta di sebelah debit dan kas di sebelah kredit senilai 11 juta. Kemudian tanggal 16,
menerima kas dari penjualan 6 Mei. Berarti kita lihat di tanggal 6 Mei sebesar Rp67.130.000. Maka kita tulis juga di sini Rp67.130.000. Begitupun juga piutang usaha di sebelah kredit senilai Rp67.130.000. Pada tanggal 19, membayar kepada Budiman sebesar Rp33.450.000 atas utang penjualan. Berarti persediaan di sebelah debit senilai Rp18.700.000 dan kas di sebelah kredit senilai Rp18.700.000. Masih di tanggal 19, membayar kepada Budiman sebesar Rp33.450.000 atas utang penjualan. Berarti utang usaha di sebelah debit senilai Rp33.450.000 dan kas di sebelah kredit senilai Rp33.450.000. Untuk tanggal 20, membayar kepada Hairudin Rp13.230.000 untuk barang yang diretur dari penjualan. Tanggal 6 Mei, faktur barang yang diretur sebesar Rp13.500.000 dan beban pokok penjualan yang diretur Rp8 juta. Jadi utang pengembalian dana di sebelah nilai Rp13.230.000, kemudian kas di sebelah kredit senilai Rp13.230.000. Persediaan di sebelah debit senilai 8 juta, kemudian perkiraan barang retur di sebelah kredit senilai 8 juta. Masih di tanggal 20, menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualan sebesar 70 juta. Di sini mengalami potongan harga 1%. Berarti 110 juta dikurangi 110 juta dikali 1%. Jadi nilainya 108.900.000. Piutang usaha di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit senilai 108.900.000. Kemudian beban pokok penjualan berada di sebelah debit senilai 70 juta, kemudian persediaan di kredit senilai 70 juta. Untuk tanggal 21, membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sebesar 2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Berarti piutang usaha debit senilai 2.300.000 dan kas di sebelah kredit senilai 2.300.000. Masih di tanggal 21, menerima kas sebesar 42.900.000 dari Gito atas pelunasan piutang. Berarti kas di sebelah debit senilai 42.900.000 dan piutang usaha di sebelah kredit senilai 42.900.000. Masih di tanggal 21 Mei, membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB tujuan senilai 88 juta. Jadi di sini mengalami potong harga 1%. Jadi persediaan senilai Rp87.120.000 di sebelah debit dan utang usaha di sebelah kredit senilai Rp87.120.000. Tanggal 24, mengembalikan barang rusak yang dibeli tanggal 21 Mei senilai 5 juta dan menerima memo kredit dari penjualan. Berarti tanggal 24 21 Mei. Kita lihat tanggal 21 Mei. Di sini 21 Mei ada potongan harga senilai 1%. Jadi di sini juga mendapatkan tanggal 24 mendapatkan potongan harga senilai 1%. Jadi utang usahanya di sebelah debit senilai 4.950.000 dan persediaan di sebelah kredit senilai 4.950.000. Pada tanggal 26, mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar 7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah 4.800.000. Berarti utang pengembalian dana senilai 7.500.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit senilai 7.500.000. Persediaan di sebelah debit senilai 4.800.000 dan perkiraan barang retur di senilai 4.800.000 di sebelah kredit. Tanggal 28,
membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Berarti beban gaji penjualan di sebelah debit senilai 56 juta, beban gaji kantor senilai 29 juta. Berarti kasnya 85 juta dari jumlah beban gaji penjualan dan beban gaji kantor. Untuk tanggal 29, membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Perlengkapan senilai 2.400.000 sebelah debit dan kas di sebelah kredit senilai 2.400.000. Tanggal 30, menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman sebesar Rp78.750.000. Beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Berarti piutang usaha di sebelah debit senilai Rp77.175.000 karena mengalami potongan harga sebanyak 2% dan penjualan di sebelah kredit senilai Rp77.175.000 dan beban pokok penjualan senilai 47 juta dan persediaan senilai 47 juta di sebelah kredit. Untuk tanggal 30, menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Berarti kas kita tambah dengan ini ditambah dengan ini. Jadi senilainya Rp111.200.000 dan piutang usaha di sebelah kredit senilai Rp111.200.000. Kemudian di tanggal 31, membayar utang pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei, maka utang usaha senilai Rp82.170.000. Kenapa sini senilai ini? Karena kita tanggal 21 dikurangi dengan tanggal 24 senilai Rp82.170.000. Begitupun juga kas di sebelah kredit senilai Rp82.170.000, sehingga kita totalkan hasilnya sama antara debit dan kredit, yaitu senilai Rp1.177.515.000. Selanjutnya, untuk setelah membuat jurnal, kita membuat buku besar, di mana buku besar ini adalah kumpulan akun-akun dari jurnal yang sudah kita susun sebelumnya. Pada akun kas, saldo akun kasnya itu senilai 83.600.000. Ini kita ambil dari sini. Di saldo akun panorama hijau senilai 83.600.000. Kemudian ini 5 juta kita ambil di jurnal umum 5 juta. Kenapa bisa di sini 778.600? Karena debit ke kredit kita kurang. Berarti hasilnya 78.600. Jika debit ke debit maka itu ditambah. Jadi senilai 100.300 pada tanggal 1 Mei senilai 78.600, maka saldo untuk kas senilai 84.500. Begitupun dengan piutang usaha, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, beban pokok penjualan, ikhtisar laba rugi, prive, modal Linatalisa, dan sampai beban-beban administrasi yang lain. Selanjutnya, setelah membuat buku besar, kita lanjut membuat neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan saldo atas akun yang sudah kita susun ke dalam buku besar sebelumnya. Pada akun kas saldonya 84.500.000. Di sini kita ambil dari buku besar senilai 84.500.000. Begitupun seterusnya. Di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah debit senilai
Rp245.875.000 dan persediaan di sebelah debit senilai Rp583.950.000. Perkiraan barang retur senilai Rp15.200.000 di sebelah debit dan asuransi di badi muka di sebelah debit senilai Rp16.800.000, perlengkapan toko senilai Rp13.800.000 di sebelah debit dan peralatan toko senilai Rp569.500.000 di sebelah debit. Akumulasi penyusutan toko peralatan toko senilai Rp56.700.000 di sebelah kredit dan utang usaha di sebelah kredit senilai Rp63.150.000. Utang gaji tidak ada dan utang pengembalian dana senilai Rp29.270.000 di sebelah kredit dan modal Lina Talisa 1 Juni 2015 di sebelah kredit senilai Rp685.300.000. Prive Lina Talisa senilai Rp135 juta di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi tidak ada. Penjualan di sebelah kredit senilai Rp5.376.250.000 dan beban pokok penjualan senilai Rp3.013.000 berada di sebelah debit. Beban gaji penjualan senilai Rp720.800.000. Beban iklan senilai Rp292 juta di sebelah debit dan beban penyusutan tidak ada, beban pelengkapan toko tidak ada, beban penjualan lain tidak ada. Beban penjualan lain senilai Rp12.600.000 di sebelah debit. Beban gaji kantor Rp411.100.000 di sebelah debit. Beban sewa senilai Rp88.700.000 di sebelah debit. Beban asuransi tidak ada. Beban administrasi lain-lain senilai Rp7.800.000 di sebelah debit. Maka jika kita totalkan antara debit dan kredit, hasilnya balance yaitu senilai Rp6.216.625.000. Setelah membuat neraca saldo, kita disuruh membuat neraca lajur. Tetapi sebelum membuat neraca lajur, kita membuat jurnal data penyelesaian pada tanggal 31 Mei yang tersedia. Data penyelesaian yang pertama ada persediaan per 31 Mei senilai Rp570 juta. Jadi beban pokok penjualan senilai Rp13.950.000 dan persediaan di sebelah kredit senilai Rp13.950.000. Kenapa bisa di sini Rp13.950.000? Karena kita lihat di neraca saldo yang belum diselesaikan senilai persediaan senilai Rp583.950.000 kita kurangi dengan persediaan per 31 Mei senilai Rp570 juta. Jadi hasilnya Rp13.950.000. Kemudian asuransi yang terpakai selama tahun berjalan senilai 12 juta. Berarti beban asuransi di sebelah debit senilai 12 juta dan asuransi di badi muka senilai 12 juta di sebelah kredit. Untuk sisa perlengkapan toko per 31 Mei senilai 4 juta. Berarti beban perlengkapan toko senilai 9.800.000 dan perlengkapan toko senilai 9.800.000. Di sini 9.800.000 karena kita lihat di neraca saldo. Dilihat perlengkapan toko ini 13.800.000 kita kurangi 4 juta. Jadi hasilnya 9.800.000. Selanjutnya penyusutan tahun berjalan senilai 14 juta. Berarti beban penyusutan peralatan senilai 14 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit senilai 14 juta. Untuk selanjutnya, untuk utang gaji per 31 Mei, gaji penjualan sebesar 7 juta. Berarti beban gaji penjualan sebelah debit senilai 7 juta, utang gaji di sebelah kredit senilai 7 juta. Gaji kantor senilai 6.600.000. Beban gaji kantor senilai 6.600.000 di sebelah debit dan utang gaji senilai 6.600.000 di sebelah kredit. Selanjutnya yang terakhir, penyelesaian untuk potongan dan retur pelanggan adalah 60 juta. Berarti nama akunnya di sini penjualan senilai 67 juta di sebelah debit dan utang pengembalian dana senilai 60 juta di sebelah kredit.
dan untuk penjualan dan 35 juta untuk beban pokok penjualan. Oh, berarti di sini retur penjualan senilai 35 juta di sebelah debit dan beban pokok penjualan di sebelah kredit senilai 35 juta. Maka hasilnya 158.350.000 rupiah. Jadi ini balance. Sekarang kita masuk di kertas kerja. Kertas kerja ini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom nama akun, nomor akun, nama akun, neraca saldo, ayat jurnal penyelesaian, neraca saldo diselesaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pada nama akun adalah akun yang kita dapati dari akun yang ada di neraca saldo ini. Kemudian kita salin ke sini, hasilnya kita salin ke sini dan hasilnya balance. Kemudian ayat jurnal penyelesaian kita selesaikan dengan jurnal yang kita sudah buat sebelumnya. Yang ini di sini kita hanya menyalinnya kembali pada kolom kertas kerja di kolom penyelesaian ini dan hasilnya juga balance. Kemudian untuk neraca saldo kita hitung dari neraca saldo dan penyelesaiannya pada akun kas. Neraca saldo kita hitung neraca saldo dan ayat jurnal penyelesaian. Untuk akun kas senilai 84.500.000, maka kita simpan di neraca saldo diselesaikan senilai 84.500.000. Dan piutang usaha senilai 245.875.000 rupiah, kita simpan juga di neraca saldo disesuaikan senilai 245.875.000 rupiah. Kemudian persediaan senilai 583.950.000 rupiah dikurangi dengan ayat jurnal penyelesaian di kredit. Karena ini kredit, maka debit ke kredit kita kurang. Jadi senilai 570 juta. Kemudian di perkiraan barang retur 15.200.000 kita tambah 35 juta, maka senilai 50.200.000. Karena kalau debit ke debit kita tambah, debit ke kita kurang, kredit ke kredit kita tambah, begitu. Dan untuk asuransi dibayar di muka 16.800.000, berarti di sini kredit, berarti kita kurang, jadi nilainya di saldo disesuaikan senilai 4.800.000 berada di sebelah debit. Kemudian perlengkapan toko berada di sebelah debit senilai 13.800.000 dan ayat jurnal penyelesaian berada di sebelah kredit, maka kita kurang, jadi hasilnya 4 juta. Selanjutnya peralatan toko berada di sebelah debit senilai 569.500.000, jadi nilainya di neraca saldo disesuaikan senilai 569.500.000 di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusunan peralatan toko di sebelah kredit senilai 56.700.000 rupiah, dan di ayat jurnal penyelesaiannya ini senilai 14 juta di sebelah kredit, maka kita tambah 70.700.000 disimpan di sebelah kredit. Kemudian utang usaha senilai 63.150.000 rupiah di sebelah kredit, maka kita simpan juga di sebelah kredit. Pada akun utang gaji di neraca saldo tidak ada, tapi di ayat jurnal penyelesaian ada di sebelah kredit, maka kita simpan juga di sebelah kredit di neraca saldo sesuaikan. Begitupun seterusnya sampai beban administrasi lainnya. Jadi hasilnya ini balance.
yaitu senilai 6.238.225.000 rupiah. Kemudian untuk kolom laporan laba rugi hanya untuk penjualan dan beban. Ini kita hanya salin ini beban penjualan, kemudian beban ini di sini, maka kita totalkan semuanya untuk di debit senilai 4.574.350.000 rupiah. Di sini belum balance, kita belum mencari laba bersih. Kita mencari laba bersih diperoleh dari ini. Berarti laba bersih senilai 741.850.000 rupiah. Ini cara dapatnya, ini kita kurang ini ya begini. Begitupun juga di laporan posisi keuangan, kita totalkan dulu begini. Jadi hasilnya seimbang, laba bersih. Kemudian selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi, kedua ekuitas pemilik, dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi, ini kita menyusunnya kembali dari laporan laba rugi yang berada di neraca lajur atau kerja, yaitu pada akun penjualan dan beban. Di sini penjualan senilai 5.316.205.000 rupiah. Beban dan beban pokok penjualannya itu senilai 2.991.950. Jadi total penjualannya itu senilai 2.324.255.000 rupiah. Kemudian beban penjualan di sini ada terbagi 2, ada beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan itu ada beban gaji penjualan senilai 727.800.000 rupiah dan beban iklan senilai 292.000 rupiah. Beban penyusutan senilai 14 juta, beban perlengkapan toko senilai 9.800.000 dan beban pokok penjualan senilai 12.600.000. Jadi jumlah beban penjualan senilai 1.056.200.000 rupiah. Untuk beban administrasi ada beban gaji kantor senilai 417.700.000 rupiah, beban sewa 88.700.000. Kemudian beban asuransi senilai 12 juta, beban administrasi lain senilai 7.800.000. Jadi jumlah beban administrasi senilai 526.200.000 sehingga kita peroleh laba neto senilai 741.855.000. Kemudian untuk laporan ekuitas pemilik kita tulis ekuitas awal, laba, praif, dan ekuitas akhir. Ekuitas awal itu senilai 685.300.000. Kita ambil dari modal Lina Talisa 1 Juni 2015. Kemudian laba senilai 741.855.000 dan praif kita kurangi senilai 135 juta. Jadi ekuitas akhirnya itu senilai 1.292.155.000 rupiah. Untuk laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan beri aktiva, liabilitas, dan ekuitas pemilik.
aktiva terbagi dua lagi, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu kas senilai 84.500.000, piutang usaha senilai 245.875.000 rupiah, persediaan senilai 570.000 juta rupiah, dan perlengkapan senilai 4 juta, asuransi biaya di muka senilai 4.800.000, dan perkiraan barang kreditur senilai 50.200.000. Jadi jumlah aktiva lancarnya senilai 959.375.000 rupiah. Untuk aktiva tetapnya ada peralatan toko senilai 569.500.000 dan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan 70.700.000, maka jumlah aktiva tetapnya itu sebesar 498.800.000. Jadi jumlah aktivanya itu sama dengan jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap, berarti senilai 1.458.175.000 rupiah. Untuk liabilitas ada utang usaha senilai 63.160.000 rupiah, utang gaji senilai 13.600.000 rupiah, dan utang pengambilan dana senilai 89.270.000 rupiah. Jadi jumlah liabilitasnya itu 166.020.000 rupiah. Ini kita tambah semua. Kemudian untuk ekuitas pemilik, modal Lina Talisa senilai 1.292.192.150 rupiah. Ini kita ambil dari laporan ekuitas pemilik, ekuitas akhir. Jadi liabilitas dan pemilik itu senilai 1.458.175.175.000 rupiah dari jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Selanjutnya, setelah kita membuat laporan keuangan, selanjutnya kita membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan setelah penutupan. Di jurnal penutup ini fungsinya untuk menutup akun penjualan. Menutup akun penjualan kita tulis di sini penjualan ikhtisar laba rugi, untuk menutup akun penjualan senilai 5.316.205.000 rupiah dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit senilai 5.316.205.000 rupiah. Ini untuk menutup akun penjualan. Kemudian untuk menutup akun beban, ikhtisar laba rugi senilai 4.574.350.000 rupiah dan beban pokok penjualan senilai 2.991.950.000 rupiah, beban gaji penjualan senilai 727.800, beban iklan 292 juta, dan beban penyusutan sebanyak 14 juta, beban perlengkapan toko sebanyak 9.800, beban penjualan lain-lain senilai 12.600, beban penjualan lain-lain 12.600, beban gaji kantor senilai 417.700.000 rupiah, beban sewa 88.700, beban asuransi 12 juta, beban administrasi lain-lain senilai 7.800. Ini ikhtisar laba rugi dari hasil penjumlahan beban-beban. Kemudian untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi kita ambil dari modal senilai 740, kita ambil di laporan rugi laba di laba neto senilai 741.855.000 rupiah. Kemudian ini untuk menutup akun Prive senilai 13.500 sebelah kredit dan debit untuk modal senilai 135 juta. Ini kita ambil di sini di Prive, di saldo akun Prive sebesar 135 juta. Kemudian
Untuk neraca saldo penutupan ini adalah akun-akun yang ada kecuali akun-akun yang sudah ditutup seperti akun penjualan akun, beban akun, laba, dan akun price. Di neraca saldo sudah tidak ditulis lagi akun-akun tersebut, maka kita tulis akun kas di sebelah debit senilai 84.500.000, piutang usaha di sebelah debit senilai Rp245.875.000 dan persediaan senilai Rp570 juta di sebelah debit dan perkiraan barang kreditur Rp50.200.000 di sebelah debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah debit sebesar Rp4.800.000 dan peralatan perlengkapan toko di sebelah debit sebesar Rp4 juta, peralatan toko senilai Rp569.500.000 di sebelah debit dan akumulasi penyusunan peralatan toko di sebelah kredit senilai Rp70.700.000 dan utang usaha senilai Rp63.150.000 di sebelah kredit. Utang gaji di sebelah kredit senilai Rp13.600.000, utang pengembalian dana senilai Rp89.270.000 di sebelah kredit dan modal Linatalisa 1 Juni 2015 senilai Rp1.292.155.000. Maka totalnya balance antara debit dan kredit senilai Rp1.528.875.000. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf apabila ada salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.